Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah sistem informasi manajemen. Ya, Uh, pertemuan kita kali ini akan membahas tentang konsep dari sistem informasi. Jadi tujuan materi ini atau perkuliahan ini adalah kita ingin mengetahui juga sama-sama sesungguhnya bagaimana sih konsepsi dari sistem informasi tersebut, ya. Kemudian maksud saya adalah konsep dari teknologi informasi. Kemudian bagaimana teknologi ini dimanfaatkan untuk pengaliran informasi, ya. Eh, Oke, kita dari terminologi dulu ya. Kita bahas dulu definisinya. Di definisi teknologi yang definisi pertama adalah penerapan keilmuan yang mempelajari dan mengembangkan kemampuan dari suatu rekayasa dengan langkah dan teknik tertentu dalam satu bidang. Kemudian yang kedua adalah aplikasi ilmu dengan engineering atau mengembangkan mesin dan prosedur agar memperluas dan memperbaiki kondisi manusia atau paling tidak memperbaiki efisiensi manusia pada beberapa aspek. Jadi definisi yang kedua lebih kompleks ya. Jadi di definisi kedua itu digambarkan bagaimana uh, teknologi itu bekerja dan bagaimana teknologi itu bermanfaat bagi manusia. Oke, kita masuk ke arti informasi. Yang pertama adalah data yang disimpan, diproses, dan ditransmisikan. Jadi informasi adalah data. Kita kemarin itu udah mengkaji apa itu fakta, apa itu data, apa itu informasi. Nah, jadi informasi adalah data yang disimpan, diproses atau ditransmisikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman atau instruksi. Jadi informasi itu bukan berarti kita dapatnya dari orang lain saja, tidak. Tapi bisa jadi dari hal-hal yang kita dapatkan sendiri seperti pengalaman atau bisa jadi bukan dari karena instruksi atau karena kita belajar. Kemudian yang ketiga, data yang sudah diolah menjadi satu bentuk lebih berguna. Jadi kemarin kita bahas informasi adalah data, ya, data yang sudah diolah sedemikian rupa ya, data yang sudah diolah sedemikian rupa yang kemudian dia memiliki makna dan fungsi sehingga dia dapat berguna. Nah, jadi maksudnya adalah informasi itu dialirkan sesuai dengan kepentingannya atau sesuai dengan fungsi. Pengertian teknologi informasi. Yang pertama adalah studi atau peralatan elektronika, terutama komputer untuk menyimpan, menganalisa, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Nanti sebelum kita simpulkan, kita baca dulu habis pengertian. Kemudian yang kedua adalah perangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Yang ketiga adalah informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, software-nya atau hardware-nya yang digunakan untuk memproses atau menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Ya, jadi dari ketiga definisi ini kemudian juga ada nanti banyak ya yang bisa dibaca. Tapi saya ingin simpulkan begini, teknologi informasi ini adalah sebuah alat. Teknologinya adalah sebuah alat yang kemudian digunakan untuk memproses informasi. Maksudnya memproses adalah dia bisa menyimpan, dia bisa menyalurkan, atau dia bisa menghimpun. Jadi ya tiga, ya dia bisa menyalurkan, dia bisa menyimpan, dia bisa menghimpun informasi. Jadi
teknologi informasi itu lebih kepada tools, alat, gitu ya. Oke, ini sudah saya simpulkan tadi. Nah, selanjutnya adalah fungsinya. Pertama adalah sebagai penangkap. Jadi kita kita punya nih sesuatu data, ya, kemudian kita ingin simpan di teknologi. Nah, ini maksud dari penangkap. Kemudian dia sebagai pengolah. Maksudnya pengolah ini adalah dia memproses informasi-informasi itu mengalirnya kemana, sesuai dengan permintaannya siapa, dan sebagainya. Kemudian juga dia bisa menghasilkan generating. Jadi contoh kalau kita ngetik nih, apa maksud apa itu buah mangga. Nanti akan muncul tuh informasi-informasinya. Kemudian juga dia bisa menyimpan. Jadi ada yang namanya disebut sebagai big data. Jadi seluruh data itu disimpan dalam satu ruang, satu tempat, yang kemudian nanti data-data ini akan didistribusikan sesuai dengan permintaan, sesuai dengan pesanan, sesuai dengan perintah. Kemudian juga bisa sebagai pencari kembali. Biasa nih kalau kita simpan data secara manual, kemudian kita simpan data berbasis teknologi atau komputer, maka akan jauh lebih mudah kita mencari data itu dari komputer. Kita tinggal ketik tanda kuncinya aja. Kita ketik kata kuncinya, dia akan muncul langsung di tampilan. Mungkin tidak sampai semenit. Tapi kalau kita mencari data secara konvensional, kita harus datangi dulu raknya, kita harus pilih-pilih berkasnya mungkin dalam satu tumpukan, kita bisa pisahkan lagi tumpukannya, jadi memakan waktu yang lebih banyak. Kemudian yang terakhir adalah sebagai transmisi atau media ya. Jadi kita telepon, itu kan kita tidak harus bertemu langsung. Kita ada media, ya kan? Kita dari jarak jauh, baik itu dari sinyal internet atau dan segala macamnya. Jadi itu yang disebut dengan transmisi tadi. Jadi informasi itu menyebar bukan hanya secara konvensional, bukan hanya ketika kita tatap-tatapan dengan orang lain, tidak. Atau ketika kita membaca buku secara teks ya atau buku hard ya. Tidak begitu. Jadi kita bisa dapat informasi dari jauh, dari siapapun dan dari manapun, kapanpun. Ya, tak terbatas ruang dan tak terbatas waktu dengan adanya teknologi ini. Itu kan disebut sebagai transmisi tadi. Sorry. Nah, ini dia konsepnya. Jadi yang di tengah itu adalah basis data yang kemudian diproses, ya kan? Nah, baru dia agak gerak ke kanan tuh, keluaran. Jadi informasi itu keluar. Jadi pemrosesannya adalah untuk mengeluarkan informasi. Nah, setelah informasi dikeluarkan, otomatis tuh informasi diterima nih sama si penerima. Nah, si pencari informasi atau si penerima informasi pasti kan ada tujuan tuh mencari informasi. Nah, setelah dia mendapatkan informasi, dan kemarin juga sudah kita bahas, fungsi dari informasi adalah sebagai alat untuk menentukan sebuah keputusan atau menjadi dasar dari penentuan keputusan. Oke, jadi informasi sudah diterima, maka langkah selanjutnya adalah mengambil keputusan. Nah, keputusan sudah diambil. Tahap selanjutnya adalah menjalankan putusan tadi. Nah, dari aktivitas-aktivitas itu, ya kan, kemudian kan ada yang namanya proses evaluasi, monitoring dan segala macam, pasti akan menghasilkan inputan baru, data-data baru. Nah, maka itu adalah dari data ditangkap dan masukkan data. Jadi data yang ditangkap tadi menjadi masukan data, yang kemudian diproses, dia akan jadi basis data. Saya ulang sekali lagi. Jadi kan ada basis data tuh. Kemudian kita proses untuk mengeluarkan informasi itu. Setelah informasi keluar, diterima oleh penerima. Nah, si penerima menjadikan itu sebagai dasar dalam membuat keputusan. Oke, nah dia sudah dapat informasinya, diputuskanlah hal yang akan dilakukan. Sudah dapat nih rencana atau tujuan apa yang mau dilakukan. Akan dia tahap selanjutnya adalah mengaplikasikannya, ya kan? Mengaplikasikannya. Setelah di lapangan, dia ketemu tuh ada hambatan, ada halangan, ada rintangan dan segala macam yang kemudian menjadi inputan baru, ya kan? Jadi inputan baru. Nah, itulah data ditangkap, kemudian jadi masukan data. Jadi masukan data itu adalah data yang akan jadi masuk lagi untuk memperkaya.
Nah, jadi data yang mau masuk ini kan diproses lagi dulu. Nah, setelah diproses barulah disimpan di basis data. Nah, inilah kurang lebihnya ya konsep dari teknologi informasi. Oke, kemudian ini nih ada jenis-jenisnya nih ya. Ada data yang terformat dalam data dengan suatu format tertentu seperti tanggal, jam, mata uang. Kemudian ada teks, ada citra. Citra adalah data dalam bentuk gambar seperti foto, X-ray, atau tangan, segala macamnya. Kemudian juga ada audio, ya ada dalam bentuk suara, jantung, suara orang, suara binatang. Kemudian ada video, video adalah dalam bentuk visualisasi ya, gambar bergerak seperti animasi dan film. Oke, nggak ada yang perlu saya jelaskan, saya rasa teman-teman semua sudah paham. Oke, mungkin ini materi singkat yang bisa saya jelaskan. Ini konsep dari teknologi informasi. Jadi bagaimana teknologi itu berperan ya dalam penyaluran informasi sehingga dapat digunakan, ya, dapat digunakan sebagaimana mestinya. Oke, saya ucapkan terima kasih sudah menonton videonya. Mungkin pada video berikutnya kita akan melaksanakan ujian tengah semester ya. Nanti saya akan kasih tugas. Silahkan lihat video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.